Sejarah dari Benteng Marlborough Bengkulu. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC tahun 1713 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caled sebagai benteng pertahanan Inggris. Konon, benteng ini merupakan benteng terkuat Inggris di wilayah timur setelah benteng St. George di Madras, India. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan mengunggungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793 serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini seorang offiser Inggris, Robert Hamilton, tewas dan kemudian pada tahun 1807 Residen Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Setelah Belanda pergi tahun 1950, Benteng Marlborough menjadi markas TNI AD. Hingga tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya. Daya tarik, saat ini Benteng Marlborough sudah menjadi salah satu objek wisata yang patut dikunjungi jika Anda berlibur ke kota Bengkulu. Benteng ini berdiri di atas tanah seluas 44.100 meter persegi, menghadap ke arah selatan, sedangkan di belakang benteng ini adalah Pantai Tapak Padri. Arsitektur Inggris abad 17-an sangat terasa pada desain bangunan ini. Ketika memasuki pintu, Anda akan memasuki tempat berupa lorong di mana pada lorong ini Anda bisa menemukan 4 buah pemakaman yang bertuliskan George Shaw 1704, Richard Watts Ace 1705, James Gunn 1737, dan terakhir Hans Stirling 1774. Dua di antaranya berasal dari zaman Benteng York. Di ujung lorong, Anda akan melewati jembatan yang panjangnya kurang lebih 10 meter. Menurut cerita, dulunya jembatan ini bisa ditarik ke atas dengan menggunakan rantai. Setelah diperhatikan, antara bangunan lorong dan bangunan utama dipisahkan oleh parit yang mengelilingi bangunan utama. Di dalam bangunan utama ini, Anda akan menemukan ruangan yang dulunya difungsikan sebagai penjara di sisi kanan dan di sisi kiri. Kedua penjara ini dipisahkan oleh pintu besi. Hal yang jangan sampai dilupakan adalah masuk lagi ke ruangan yang lebih dalam, lalu Anda akan menemukan jalan naik ke atas Benteng Marlborough. Ketika Anda naik ke atas, Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan, mulai dari hamparan Samudra Hindia yang berbatasan dengan garis pantai Tapak Padri, bentuk benteng dari atas dengan beberapa meriam yang menghadap ke laut, dan pemandangan pemukiman warga sekitar serta kampung Cina yang tampak indah. Transportasi. Dari Bandar Udara Fatmawati Bengkulu, Anda dapat menggunakan taksi atau mobil sewaan hingga sampai di tujuan sekitar 1,5 jam. Untuk Anda yang ingin menggunakan kendaraan umum, Anda bisa menggunakan angkutan kota atau angkot yang tiap jurusannya dibedakan dengan warna-warna. Terminal yang menjadi start angkot adalah Terminal Panorama. Dari sini Anda menggunakan angkot yang berwarna hijau dan berhenti di Jalan Suprapto, kemudian disambung angkot berwarna kuning. Angkot ini bisa dipinta untuk menuju Benteng Marlborough, jadi bicaralah pada sopirnya. Akomodasi. Benteng Marlborough berada di tengah kota, tepatnya Jalan Ahmad Yani, sehingga akomodasi dan fasilitas dapat dengan mudah Anda akses. Tips. Cuaca di Bengkulu tergolong panas, jadi untuk kenyamanan Anda, terutama saat berada di atas benteng, bawalah sunblock atau gunakan pakaian yang menutup agar kulit Anda tak terbakar matahari. Sekian, itulah cerita dari saya tentang Benteng Marlborough di Bengkulu. Terima kasih.